Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Nur Insan Fitri, NIM A1C02410137. Di sini saya akan menjelaskan jawaban terkait latihan soal persediaan. Nah, di sini ada soal nomor 1, PT ABC mencatat transaksi selama bulan September. Ini kan transaksinya. Kemudian pertanyaannya, dengan menggunakan sistem periodik, hitung nilai persediaan pada tanggal 30 September 2012 dengan menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Nah, dengan metode FIFO, kita anggap barang yang dibeli pertama kali akan dijual duluan. Jadi, sisa unit di akhir itu berasal dari pembelian terakhir. Kalau kita lihat pembelian terakhir itu ada di tanggal 29 ini dan di tanggal 21. Di tanggal 29 itu ada 500 unit dikali dengan 679 sehingga hasilnya itu 339.500. Kemudian di tanggal 21 karena kita nilai sisanya itu 800, jadi kita ambil 300 saja, jadi 300 dikali 660 itu totalnya 198.000. Nah, jadi nih 500 dikali 679 kemudian ditambah dengan 300, yang ini 300 dikali dengan 660 itu hasilnya 537.500. Kemudian kita lanjut ke metode rata-rata tertimbang. Dengan metode rata-rata ini kita hitung dulu total nilai pembelian dibagi dengan total yang dibeli. Ini total pembelian dibagi dengan total unit. Nih, hasilnya itu 638. Kemudian nilai persediaan akhirnya itu 800 dikali dengan 635 ini. Hasilnya 508.000. Baik, kita lanjut ke pertanyaan B dengan menggunakan sistem perpetual. Tadi kan sistem periodik, sekarang sistem perpetual. Kita hitung nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Nah, untuk metode FIFO-nya itu sama saja seperti sistem periodik. Prinsipnya sama, kayak barang yang masuk pertama itu bakal dijual duluan. Jadi sisa barang di akhir itu yang paling terakhir dibeli. Jadi sama saja hasilnya nanti persediaan akhirnya itu 537.500. Kemudian untuk rata-ratanya di sini agak panjang gitu ya. Kita hitung karena kita menghitung ulang rata-rata harga setiap kali ada pembelian baru. Nah, rumus untuk menghitung harga rata-rata baru dengan menjumlahkan total nilai persediaan sebelumnya dengan nilai pembelian baru, lalu dibagikan dengan jumlah unitnya. Seperti contoh di tanggal 4 ini, kita mempunyai 100 unit dengan nilai 60.000. Lalu membeli kembali sebesar 1.500 unit senilai 912. Jadi total nilainya itu 972 dibagikan dengan 1.600 ini. Sehingga hasilnya itu 607,50.
Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan rata-rata di tanggal 29 itu sebesar 667,01. Untuk melihat persediaan akhirnya itu gampang saja. 800 dikali dengan 667,01 sehingga hasilnya itu 533,607. Kemudian di bagian C, manakah yang menunjukkan nilai persediaan yang lebih tinggi, metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Nah, di sini tuh bisa kita lihat tadi di bagian A dan B sini, kemudian ini metode FIFO itu menunjukkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dibandingkan metode rata-rata tertimbang, baik di sistem periodik maupun sistem perpetual. Sini udah kelihatan kan? Tuh. Ya, metode FIFO itu lebih tinggi daripada metode rata-rata tertimbang. Kemudian di nomor 2 diberikan data ini terkait dengan persediaan di PT XXX dalam ribuan rupiah. Yang pertama itu diminta hitung NRV untuk setiap produk di atas, untuk setiap produk dan total. Untuk rumus NRV itu harga jual dikurang biaya untuk menyelesaikan dikurangi biaya untuk menjual. Untuk produk A1 kita hitung NRV-nya jadi 168.000 nih. Karena harga jualnya kan 212. Kemudian dikurangi dengan biaya penyelesaiannya itu 25. Kemudian dikurangi biaya untuk menjualnya itu 19 sehingga hasilnya 168. Begitupun produk A2 hasil akhirnya itu 117 dan produk 3 50. Kemudian menentukan nilai persediaan yang diakui. Prinsipnya itu kayak kita kan kita ini bakal menggunakan nilai yang lebih rendah antara biaya NRV dengan biaya NRV dengan biaya ini. Kita ambil mana yang paling rendah gitu. Nah, untuk produk A1 kita ambil nilai NRV 168 karena itu tuh lebih rendah dari biaya yang sebesar 190. Kemudian produk A2 kita ambil 106 dan produk 3 kita ambil 50. Jadi total persediaan akhirnya itu 324. Kemudian ini bagian C, buatlah jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan. Nah, di sini tuh yang kita sesuaikan itu hanya dilakukan untuk produk A1 dan A3 saja. Produk A1 ini kan 190 dikurang 168 itu 22. Kemudian produk A3 50 dikurang 53 dikurang 50 itu 3. Jadi total penurunan nilainya itu 25. 22 ditambah 3 yaitu 25. Jurnalnya yaitu di debit beban penurunan nilai persediaan sebesar 25, kemudian di kredit cadangan penurunan nilai persediaan itu 25. Nah, ini sudah semua jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.